Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Nah, di sini saya Ferry Apriandi sebagai pengajar IPA Nurul Fikri akan membahas TOPAS yang telah adik-adik lakukan ya, TOPAS gabungan kelas 4, 5, 6. Nah, sekarang saya akan membahas yang kelas 5 SD. Oke, langsung saja saya akan share screen bahannya, soal-soalnya. Oke, jadi untuk yang IPA sendiri dimulai dari 46 ya, nomor 46. Jadi kan TO-nya gabungan, ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS. Untuk IPA dari nomor 46 sampai nomor 60. Oke, langsung saja saya slideshow. Nomor 46 ini membahas tentang rangka tubuh. Nah, rangka tubuh ya. Di sini fungsinya sebagai kan rangka bisa melindungi alat vital ya. Alat vital manusia salah satunya jantung, jantung sama paru-paru. Nah, ini dilindungi oleh apa gitu ya? Oleh rangka apa? Nah, pasti kan adik-adik tahu ya letak jantung dan paru-paru itu kan di dalam dada gitu kan ya. Nah, sehingga tulang yang melindunginya yang ada dadanya, tulang dada. Nah, di sini tulang dada berarti yang C. Dan itu juga untuk melindungi paru-paru merupakan tulang rusuk gitu. Oke, jelas ya. Kalau tulang belikat itu kan dia di bahu ya, penyambung lengan dengan bahu itu tulang belikat di sini nih, di lengan atas ya, lengan atas. Kalau selangka, selangka itu di bawah leher dekat dengan bahu di sini. Nah, pundak nih tulang selangka. Jadi tidak melindungi apa-apa selangka dengan belikat itu ya. Tulang tengkorak juga melindungi organ vital ya atau alat vital manusia yang namanya apa? Otak ya. Tulang tengkorak melindungi otak. Kalau tulang belakang nih melindungi sumsum belakang gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 47. Nah, di sini ada bagian-bagian rangka tubuh nih, ada A, B, C. Nah, ini juga saya sudah coret-coret untuk membantu ya, mempermudah melihat bagian-bagiannya. Ada A, B, dan C. Tulang yang ditunjuk oleh huruf A dan B. Nah, di sini kan saya sudah tuliskan C, tulang betis gitu ya. Nah, kalau sebelah kirinya nih gambar nih ada tulang kering. Sehingga tulang A dan B apa? Kalau A kan di atas kepala. Ya berarti yang kepala apa? Tengkorak gitu kan ya. Tulang tengkorak. Nah, yang B di atas dari lutut. Pasti kan ada yang tahu di atas lutut paha. Sehingga tulang yang ditunjuk oleh huruf A dan B adalah tulang, tengkorak, dan paha gitu. Oke, kemudian ini masuk ke pernapasan ya, nomor 48. Tadi 47 yang A ya, tengkorak dan paha, A dan B. 48 organ pernapasan. Organ pernapasan kan ada apa aja? Ada hidung gitu ya, ada faring, laring, paru-paru gitu ya, dan bagian-bagiannya. Di sini yang diminta adalah fungsinya yang pertukaran oksigen dan karbon dioksida, udara itu mengalami penyaringan terlebih dahulu, terus disesuaikan suhunya. Nah, ini terjadi di bagian apa? Tentu di bagian hidungnya ya, di bagian hidung. Nah, yang menunjukkan hidung yang mana? Yaitu yang poin C gitu ya. Kalau poin D apa nih? Yang D, D ini mulutnya. Kalau mulut kan nggak menyaring ya. Nah, yang berfungsi menyaring udara itu kan bulu ya, bulu hidung, bulu hidung. Nah, jadi bagian C. Nah, ini untuk bagian B, alveolus, trakea, dan diafragma, ini merupakan organ-organ pernapasan lainnya. Jadi yang sesuai dengan fungsi nomor 48 adalah yang C, organ hidung. Kemudian 49, nah di sini juga yang ditanyakan fungsi ya, tentang fungsi jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen sama karbon dioksida. Nah, jadi kan kita ketahui bahwa bernapas itu menghirup oksigen, namun bukan mengeluarkan oksigen, ya, tapi mengeluarkan karbon dioksida. Di mana ditukarnya? Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di dalam paru-paru, yaitu bagian alveolus, gitu ya, yang A. Nah, untuk bronkiolus itu berfungsi menyalurkan udara napas diteruskan ke alveolus. Diafragma merupakan batas antara dada dan perut, yaitu ada organ diafragma. Kemudian pleura. Nah, pleura ini memberikan pelumas agar paru tidak kering ya, biar tidak iritasi dalam bernapas sehingga berjalan lancar gitu ya pernapasan. Tidak iritasi. Oke. Lanjut ke nomor 50. Nomor 50. Nah, ini nomor 50 nih simulasi pernapasan dengan alat yang ada dalam kehidupan sehari-hari nih. Ada balon gitu ya, pipa, botol. Nah, ini gambaran pernapasan tubuh kita nih. Ada ruang udara menggunakan membran karet. Yang ditanyakan, jadi Abdullah melakukan eksperimen seperti ini. Yang tepat mengenai model sistem pernapasan tersebut adalah pipa Y menunjukkan alveolus. Bukan ya, ini pipa Y kan kerongkongan gitu ya. Sambungan di dalam leher. Ya, atau trakea, bagian trakea juga bisa gitu ya.
Kemudian kalau yang B, balon menggambarkan paru-paru. Nah, betul ya. Jadi kan mengembang mengempis paru-paru manusia ataupun makhluk hidup lainnya, hewan pun demikian, paru-parunya yang bernapas dengan paru-paru akan mengembang dan mengempis. Jadi balon menggambarkan paru-paru yang dimiliki manusia. Jadi ketika udara masuk mengembang, dikeluarkan mengempis. Oke, kemudian membran karet menggambarkan otot dan tulang bukan, yaitu diafragmanya. Oke, kemudian ruang udara juga bukan. Jadi yang B, balon menggambarkan paru-paru. Lanjut ke pernapasan hewan ya. Tadi kan manusia, sekarang berlanjut ke pernapasan hewan. Yang bernapas menggunakan kulit adalah, oke. Ini sebenarnya jelas ya, cacing ya jawabannya yang bernapas dengan kulit. Lalu hewan lainnya bernapas dengan apa? Kalau belut, nah itu dengan insang. Insang ya, tapi ada kulit tipis juga, tapi dominannya dengan insang belut itu ya. Kemudian udang juga dengan insang. Kalau penyu itu menggunakan paru-paru. Oke, lanjutkan ke nomor 52. Jadi nomor 51 yang kulit itu cacing ya. Nomor 52 hewan invertebrata. Invertebrata tidak memiliki tulang belakang gitu ya. Bernapasnya menggunakan insang adalah, nah kalau ubur-ubur bukan insang, ubur-ubur dengan kulit gitu ya. Kemudian kalau kelabang, ini kan jenis serangga, kelabang, semut, nah itu menggunakan trakea. Sehingga yang invertebrata yang bernapas menggunakan insang adalah kepiting, misalnya yang kepiting. Nah, hewan lainnya bukan menggunakan insang. Jadi kepiting menggunakan insang. Lanjut ke nomor 53. Gangguan pada sistem pencernaan yang ditandai dengan sulit buang air besar gitu ya. Mampet gitu. Oke, kalau mah itu ini tukak lambung ya. Jadi iritasi pada lambung juga bisa membuat sakit perut gitu ya. Jadi bukan mah. Kalau diare dia sering buang air besar justru, bukan sulit. Sering gitu ya air besarnya. Nah, kalau sini saya itu cair gitu ya. Buang air besarnya. Nah, berarti ya kalau yang sulit itu namanya sembelit gitu ya, yang C, sembelit. Oke, jadi gangguan pada sistem pencernaan yang ditandai dengan sulitnya buang air besar disebut sembelit. Kemudian nomor 54. Nomor 54 ini apa nih? Hewan yang tidak memiliki gigi taring, berarti nggak punya gigi taring untuk merobek-robek ya. Adalah kalau komodo tentu punya, buaya juga punya untuk memangsa hewan lain gitu ya. Buaya bisa merobek-robek, mencabik-cabik gitu. Nah, kalau kerbau tidak dia hanya gigi geraham tapi tidak memiliki gigi taring. Simpanse pun punya gigi taring. Jadi yang tidak mempunyai gigi taring adalah kerbau ya. Oke, kemudian hewan berikut ini yang termasuk hewan memamah biak. Nah, jadi memamah biak ini adalah hewan ruminansia. Ciri khasnya dia saat menelan makanan itu ada dua langkah. Pertama menelan mentah-mentah langsung, kemudian dikeluarkan, lalu dikunyah kembali. Kalau dalam perut sapi ada 4 tahapan, tapi itu lebih detail, nggak jauh ya. Nah, kalau yang sapi itu dia mempunyai 4 langkah menelan itu ya cara makannya. Jadi termasuk jenis ruminansia. Maka hewan yang memamah biak atau ruminansia adalah sapi yang B ya. Oke. 55 B sapi. Kemudian nomor 56. Kalau 56 ini membahas tentang sistem peredaran darah manusia ya. Kita beralih ke bab selanjutnya, peredaran darah manusia. Di sini bagian tubuh manusia yang berfungsi mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh adalah, kalau jantung kan itu bukan ya, bukan fungsinya. Nah, eritrosit lah yang mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Eritrosit merupakan nama lain dari sel darah merah. Kemudian kalau leukosit sel darah putih, yaitu untuk menjaga daya tahan tubuh kita ya, agar tetap fit. Kemudian kalau plasma darah itu adalah yang membawa sel-sel darah. Jadi yang berfungsi mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh adalah sel darah merah atau eritrosit. Kemudian 57 nih, pembuluh darah yang mengangkut darah keluar dari bilik kiri. Nah, sederhana patokannya adalah bilik kiri. Nah, bilik kiri berarti kan oleh aorta gitu ya. Oleh aorta. Kalau yang dari bilik kanan jantung ke paru-paru itu namanya arteri, pembuluh darah arteri. Nah, kalau vena itu dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, gitu ya. Kebalikannya dari ini kan kalau kebalikannya dari arteri ya. Kalau arteri kan dari bilik kanan jantung ke paru-paru gitu ya. Kalau vena menuju jantung. Jadi arteri dari jantung, kalau vena menuju jantung gitu maksudnya. Oke,
Sedangkan di sini kan darah yang keluar dari belik kiri berarti adalah aorta pembuluhnya. Oke, kemudian nomor 58. Nah, sistem peredaran terbuka ya, peredaran darah terbuka. Nah, contohnya ini pada hewan invertebrata gitu ya. Ini sudah saya tulis. Invertebrata, cacing sana juga termasuk cacing, cuma dia sistem peredaran darahnya tertutup kalau cacing. Sehingga kalau yang terbuka adalah salah satu insek atau serangga yaitu belalang. Nah, untuk ikan sama lumba-lumba itu vertebrata. Nah, jadi dia tertutup peredaran darahnya. Maka yang terbuka adalah belalang, yang A. Terus nomor 59 ada rantai makanan nih, dari A sampai D. Yang A-nya apa? Rumput ya. Yang B-nya belalang, C-nya katak, D-nya ular. Komponen yang dapat mengubah karbon dioksida dan air menjadi zat makanan. Nah, ini kan proses fotosintesis ya, berarti yang bisa adalah tumbuhan. Nah, tumbuhan berarti hanya A, rumputan ini. Jadi yang bisa mengubah karbon dioksida dan air menjadi zat makanan adalah rumput yang A. Poin A ya. Oke. Terus terakhir nih nomor 60, kumpulan makhluk hidup berbeda jenis pada suatu habitat yang sama. Nah, ini garis bawahi beda jenisnya ya. Berbeda jenis. Nah, misalkan kelinci, kerbau gitu ya. Nah, ini jawabannya apa? Yaitu komunitas. Kalau yang lain apa nih? Kalau individu itu sendiri-sendiri ya, tidak berkumpul. Kalau individu sendiri-sendiri, arti dari habitat adalah tempat tinggalnya makhluk hidup, dinamakan habitat. Sedangkan populasi juga kumpulan makhluk hidup, tapi jenisnya sama. Misalkan kumpulan ayam gitu ya, ayam semua. Nah, itu populasi. Kalau komunitas, hewannya berbeda dan berkumpul dalam satu habitat. Sehingga 60 jawabannya yang A, komunitas. Baik, demikian pembahasan TOPHS dari saya. Semoga bermanfaat ya bagi adik-adik yang memperhatikan dan menyimak pembahasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.